Oke. Jadi ada pertanyaan tadi dari Mayang, kan katanya Tuhan yang kasih kehendak bebas, tapi kalau dari kehendak bebas itu timbul kejahatan, artinya apa? Artinya kejahatan itu sumbernya dari Tuhan. Artinya Tuhan sumber kejahatan. Mhm. Ya, jadi kalau misalnya seorang guru kasih ujian, lalu soalnya pilihan ganda A atau B, muridnya pilih yang salah, apakah gurunya yang menyebabkan muridnya gagal? Kan tentu tidak. Gurunya kasih muridnya pilih, muridnya salah pilih, bukan tanggung jawab gurunya, ya kan? Oke, kecuali kalau gurunya emang nggak ngajarin dari awal. Tapi itu kan beda lagi ininya. Kalau Tuhan kasih manusia kebebasan dan manusia memakai kebebasan itu untuk memilih yang salah, tentu kejahatan itu bukan berasal dari Tuhannya. Kejahatan itu berasal dari pilihan yang bertentangan dengan Tuhan. Itu kan namanya kejahatan, itu namanya dosa. Definisinya adalah kalau memilih yang bertentangan dengan Tuhan, itulah dosa. Begitu. Ya. Oke. Gimana? Kira-kira bisa dipahami tidak? Ya. Ketika ada pilihan, maka yang bertanggung jawab adalah yang membuat pilihan, bukan yang memberi pilihan. Oke. Wah, ini minggu lalu kita udah bikin slide banyak-banyak. Hari ini kita harus mulai dari awal lagi. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari minggu lalu? Tumben, stylenya udah ini langsung. Oh, enggak. Poin 2 sisi. Minggu lalu kita sudah banyak melihat permasalahannya. Permasalahannya ada pada apakah Allah memberikan manusia kebebasan untuk membuat pilihan. Seandainya Tuhan tidak memberikan kebebasan itu kepada manusia, maka seluruh dunia yang kita lihat sekarang itu adalah bayangan, itu cuman ilusi, cuman mimpi. Ya. Kamu cuman berpikir bahwa kamu hidup. Kamu cuman berpikir bahwa kamu punya pilihan. Tapi realitanya Tuhanlah yang membuatkan pilihan itu. Nah, di dalam teologi Calvinisme ini disebut determinisme. Mungkin kalian pernah baca atau mendengar istilah ini. Determinisme berasal dari kata determine, artinya menentukan. Determinisme artinya Tuhan sudah menentukan segala-galanya. Dan menurut deklarasi imannya Calvinisme, salah satunya adalah Westminster Confession of Faith, dan ini bisa dilihat di internet online, tersedia secara gratis. Westminster Confession of Faith, WCF.
itu berkata bahwa Tuhan dalam satu dekret tunggal telah menentukan segala sesuatu yang terjadi. Dalam satu dekret tunggal menentukan segala sesuatu, termasuk pilihan manusia. Semuanya sudah Tuhan tentukan dengan tidak bisa berubah. Berarti pilihan manusia sudah Tuhan tentukan dan tidak bisa berubah. Apapun yang manusia pikirkan, apapun yang manusia inginkan, tidak bisa berbeda daripada yang Tuhan telah tentukan. Seandainya bisa berbeda, maka penentuan Tuhan tidak bersifat absolut. Dan karena penentuan Tuhan bersifat absolut, maka tidak ada keinginan manusia yang berbeda dari penentuan Tuhan. Pak, Makanya namanya determinisme. Pak, Ya, bisa nggak tulisan itu dihitamkan sedikit, Pak? apa dihitamkan? Warna tulisan itu ada yang dihitamkan sedikit. Betul, Pak. Yang mana? Semuanya, Pak, diterangkan. Dihitamkan. Kurang jelas. Warna hitamnya kurang hitam. Warna hitamnya kurang hitam. Saya nggak bisa bikin lebih hitam lagi sih. Nggak bisa ya, Pak? Eh, Di gimana caranya? Kurang gede. Kurang gede. Tapi nggak muat. maksudnya ditebali. Warnanya ditebelin nggak? Sedangkan bisa Ditebelin. Nggak ada ininya nih. Nggak ada pilihannya bold. Ini lebih tipis. Ini lebih kuno. Mungkin masalahnya. Ini lebih kecil dan fontnya enggak. Ini udah. Kalau dibuat warna lain lebih enak nggak? Sama aja kan? Oh, apa ini? Kok ada hitam yang lain? Mungkin terlalu gelap ininya, kontrasnya terlalu tinggi kali. Coba nyalain. Bukan, yang sini, ha? Maksudnya silaunya itu gara-gara itu. Iya. Pak, aja itu aja. Pak, yang soalnya dikasih mundur agak Iya, tak kuat. sedikit ya, permisi, sorry. Nah, betul. Ya, lebih bisa. Oke. Lagi. Nafsu. Ah, pas. Dan Saya kalau mau, apakah pilihan manusia itu bisa, bentar, lebih keras lagi. apakah pilihan manusia itu bisa mengubah hasil akhir dari apa yang sudah Tuhan lihat di masa depan? Ini ada pertanyaan bagus. Apakah pilihan manusia bisa mengubah hasil akhir yang Tuhan sudah lihat? Nah, untuk itu kita perlu menggambar garis zaman. Aduh. Bentar. Ya, ini perlu latihan sedikit. Nah, ini sekarang. Ini dulu. Ini di masa yang akan datang. Ya, ini namanya present. Present itu bukan hadiah ya. Present itu adalah masa kini, sekarang. Di masa lampau dan di masa depan, ini semua Tuhan lihat. Oke. Semuanya Tuhan lihat. Di masa depan, ada satu titik di masa depan yang Tuhan lihat. Nih. Ya, ini future. Kalau Tuhan melihat masa depan, berarti
termasuk di dalamnya Tuhan melihat pilihan manusia. Pilihan manusia nih, di sini sekarang manusia memilih. Menghasilkan konsekuensi di masa depan. Yang Tuhan lihat bukan cuman ini masa depan, bukan cuman konsekuensinya. Yang Tuhan lihat juga termasuk pilihannya. Nah kan Tuhan kasih pilihan di masa kini. Artinya kalau manusia, ini saya angkat dikit lagi karena tadi harusnya tetap di atas aja. Ya. Kalau manusia pilih A, maka konsekuensinya di sini A. Kalau manusia pilih B, di sini Tuhan juga lihat ada konsekuensi B. Jadi apapun yang manusia pilih, Tuhan sudah tahu kalau pilih A konsekuensinya A. Kalau pilih B konsekuensinya B. Jadi kalau Tuhan kasih tahu masa depan, ya, Tuhan sudah mempertimbangkan, Tuhan sudah tahu pilihan apa yang akan manusia pilih, berarti itu yang akan terjadi. Begitu. Misalnya Daud membunuh Uria. Ini pilihan. Ya, pilihan. Daud membunuh Uria, lalu konsekuensinya Tuhan kasih tahu lewat Nabi Nathan bahwa turun-temurun atau saya lupa seumur hidup, pokoknya pedang tidak akan menjauh dari keluarga Daud. Ini konsekuensi yang Tuhan kasih. Tetapi itu adalah karena pilihan Daud pada masa kini. Apakah harus begitu? Tidak. Kalau Daud memilih B, maka konsekuensinya beda lagi. Ya. Oke. Begitu. Nah, apa yang Tuhan kasih lihat di masa depan itu bisa dekat dengan sekarang, bisa juga jauh. Ya. Misalnya Tuhan bilang sama Daud bahwa tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Tuhan bilang kepada Salomo bahwa jika engkau hidup dengan setia di hadapanku, dengan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, jikalau engkau hidup sesuai dengan titah-titahku seperti Daud ayahmu, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu. Itu masih jika. Lalu ternyata Salomo bercondong hati, ya maksudnya bercabang hati, akhirnya tidak hanya kepada Yehova, malah mengikuti istri-istrinya. Akibatnya Tuhan bilang lagi kepada Salomo, kalau begitu aku akan mengambil 10 suku dari engkau. Nah, kita melihat bahwa ternyata pilihan Salomo itu membawa konsekuensi. Walaupun Tuhan sudah berkata kepada Daud bahwa tahtanya akan kokoh selama-lamanya, dan walaupun Tuhan sudah bilang kepada Salomo bahwa akan mengokohkan tahtanya, tetapi ternyata pilihan dia membawa akibat tertentu. Yang Tuhan sudah katakan masih terjadi atau tidak? Masih. Yang Tuhan bilang bahwa akan mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya,
Ya akhirnya memang Salomo, Rehabeam, Yoahas, segala macam, itu semua adalah keturunan Daud dan tetap menjadi raja. Dan akhirnya ujung-ujungnya sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda hancur, tapi ujung-ujungnya nanti akan ada Yesus keturunan Daud yang mendirikan kerajaan selama-lamanya, sehingga nubuatan Tuhan kepada Daud tidak gagal. Jadi Tuhan mempertimbangkan apa yang manusia pilih dan melihat apa konsekuensinya di masa depan. Dan kadang-kadang Tuhan pilih untuk kasih tahu itu kepada manusia. Tujuannya macam-macam, bisa untuk mengajarkan sesuatu, bisa untuk mengilustrasikan sesuatu, bisa untuk membuat manusia bertobat, bisa untuk macam-macam. Tetapi itu semua sudah mempertimbangkan pilihan manusia sepanjang zaman ini, sepanjang zaman. Dari masa lampau, masa kini, sampai masa depan, semua itu sudah Tuhan lihat dan pertimbangkan dan kasih tahu apa yang Tuhan lihat akan terjadi. Tuhan melihat itu terjadi bukan berarti Tuhan bertanggung jawab atau Tuhan menyebabkan. Itu adalah konsekuensi dari pilihan manusia. Tuhan lihat konsekuensi itu dan Tuhan kasih tahu kepada manusia. Itu namanya nubuat. Oke? Nah, berbeda dengan determinisme, tadi kan kita sebutkan ini. Determinisme berarti Tuhan tentukan, semua Tuhan tentukan. Semua Tuhan tentukan, termasuk pilihan manusia. Pilihan manusianya Tuhan tentukan. Kalau determinisme benar, dan ini dalam ini dalam agama atau kepercayaan yang lain kadang-kadang disebut takdir. Kalau determinisme benar, berarti semua yang kita lakukan sudah ditakdirkan. Maka tidak ada lagi gunanya kita berdoa, tidak ada gunanya lagi kita melakukan apa-apa, memilih apa-apa, karena itu semua sudah Tuhan yang pilihkan. Itu namanya determinisme. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kalau determinisme saya gambarnya gimana ya? Allah tentukan. Susah digambar. Intinya di dalam determinisme semuanya adalah takdir. Semuanya adalah penentuan Allah. Tidak ada pilihan manusia. Tidak ada konsekuensi dari pilihan manusia. Yang ada hanyalah penentuannya Allah. Oke. Bagaimana dengan hubungan ini dengan keselamatan? Menurut Alkitab, Allah menuntut supaya manusia beriman. Oke. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di Pentakosta, pasal 16 di Filipi. Kepala penjara itu bertanya,
Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya selamat? Jawaban Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi yang harus mereka perbuat adalah percaya. Sama yang di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37-38. Apa yang harus kami perbuat? Jawaban Petrus, bertobatlah. Di sini bertobat dan beriman itu adalah satu paket. Ya, ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ini menurut Alkitab. Ini sudah diajarkan sejak Kejadian sampai Wahyu. Karena di dalam Kejadian kita sudah dikasih tahu bagaimana Adam, Habel, Nuh, Abraham diselamatkan karena iman, dibenarkan karena iman. Karena iman. Ini yang dituntut oleh Allah. Ya. Oke. Nah, apa artinya ini? Kalau Allah menuntut manusia beriman, berarti ini merupakan suatu pilihan. Ya, berarti ini merupakan pilihan. Pilihannya adalah beriman atau tidak beriman. Sesederhana itu. Gitu aja kok, repot. Ya. Dan ada konsekuensinya. Ingat minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kalau pilihan harus ada konsekuensi yang berbeda. Kalau tidak beriman, dihukum. Ini yang Alkitabiah. Ya. Selain dari ini, bukan Injil. Oke. Selain daripada ini, bukan Injil. Kalau harus ditambahkan sesuatu yang lain, itu bukan Injil. Tentu ada yang nggak ditulis di sini, ya maksudnya percaya beriman kepada apa? Apa objek dari iman kita? Yesus Kristus. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, menggantikan posisi kita dan sebagainya. Itu semua termasuk di dalam iman. Ya. Oke. Ini adalah keselamatan. Berarti ntar, satu lagi. Nah, Allah berfirman bahwa Ia akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada
Inilah dasar dari iman kita. Nah, ini dasar dari iman kita. Kalau Allah nggak pernah ngomong ini, maka kita mau percaya kepadanya pun nggak ada gunanya. Kita beriman, kita diselamatkan karena Allah bilang Ia akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Oke. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Allah yang akan menyelamatkan. Oke. Jadi kalau saya ke slide berikutnya ya. Kembali ke slide yang minggu lalu. Ada koin dengan kedua sisinya. Satu sisi adalah kedaulatan Allah. Di sini kedaulatan Allah adalah Allah bekerja menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tanggung jawab manusia adalah percaya, menerima keselamatan dari Allah. Oke. Udah cakep belum? Kayaknya belum cakep. Ini di bawah deh. What happened? Ini saya taruh di bawah deh. Ini saya taruh di bawah lagi. Kedaulatan Allah di atasnya. Allah kirim juru selamat untuk menggantikan manusia. Oke. Kemudian Allah menuntut manusia percaya. Terus manusia percaya, baru Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke. Jadi ini koin dengan kedua sisinya. Ada kedaulatan Allah, yaitu Allah mengirimkan juru selamat untuk menggantikan manusia. Ini murni dari Allah dan tidak berhubungan, maksudnya tidak disebabkan oleh manusia. Tidak disebabkan oleh manusia. Allah yang mau, bukan manusia yang mau. Allah yang bisa, bukan manusia yang bisa. Allah yang memulainya, bukan manusia yang memulainya. Allah yang menyelesaikannya, bukan manusia yang menyelesaikannya. Jadi ini murni kedaulatan dari Allah. Lalu Allah juga berhak untuk menuntut sesuatu dari manusia, yaitu supaya percaya.
Allah berhak untuk kasih syarat untuk menerima pengampunan ini, untuk menerima keselamatan ini. Dan Allah itu kedaulatan Allah. Allah mau bikin syarat apapun, terserah dong. Allah mau bikin syaratnya adalah mesti Scott jam 100 kali. Allah mau bikin syaratnya mesti bagaimana, terserah Allah dong. Haknya Allah. Itu kedaulatan Allah. Tapi Allah di dalam Alkitab bilang bahwa syaratnya cuman percaya. Oke. Nah, karena inilah yang Allah tuntut dari manusia, maka itu namanya jadi tanggung jawab manusia. Karena itu yang Allah tuntut dari manusia. Nah, jadi sisi tanggung jawab dari manusia di sini adalah percaya. Oke. Nah, ketika manusia percaya berarti sudah memenuhi apa yang Allah tuntut, maka Allah menyelamatkan orang yang percaya. Jadi keselamatan itu bagaikan koin dengan kedua sisinya, di mana baik Allah berdaulat maupun manusia bertanggung jawab. Allah berdaulat 100% karena tanpa apa yang Allah lakukan tidak ada keselamatan. Tidak ada. Lalu kalau ini deh, saya tulis. Koin kedua sisinya, iya. Kan, mesti cepat. Allah. Manusia. Kalau Allah 100% dan manusia 0%, ya, berarti manusia nggak usah ngapa-ngapain, tahu-tahu selamat. Atau manusia nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu masuk neraka. Ya. Apakah demikian yang kita baca di dalam Alkitab? Tidak. Ya. Kalau manusia 0%, maksudnya ini apa ya? Ini saya kasih judul deh. Judulnya adalah kedaulatan dengan tanggung jawab. Oke. Kedaulatan dan tanggung jawab. Kedaulatan Allah 100%, tanggung jawab manusia. Oke. Kalau ini hanya masuk akal kalau manusia itu ditentukan oleh Allah, seperti di dalam determinismenya Calvinisme. Berarti manusia tidak punya tanggung jawab. Itu dipilih oleh Allah, itu sudah ditetapkan oleh Allah, itu diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa ngapa-ngapain yang berbeda dari yang sudah diatur Allah. Kalau Allah 50%, terus manusia juga 50%, ini aneh. Bagaimana Allah cuma bisa berdaulat 50%, ini nggak masuk akal. Entah Allah berdaulat secara absolut atau tidak. Tidak ada yang di tengah-tengah. Tanggung jawab juga. Ya. Entah manusia bertanggung jawab atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau sebagian tidak mungkin. Mungkin nggak Allah 0% dan manusia 100%? Nah, menurut
sebagian manusia, sebagian orang ada yang kayak begini, bahwa ya Allah itu pasif, harus manusia yang jemput bola, harus manusia yang ini, maka Allah itu kayak program yang kalau kita input ketik lalu enter, lalu dia akan jalan sendiri programnya. Oke. Tapi Allah kita bukan seperti itu. Allah kita berdaulat. Jadi satu-satunya kemungkinan di sini adalah baik Allah maupun manusia bertanggung jawab dan berdaulat 100%. Kok bisa 100%? Jadi totalnya 200% dong. Masalahnya ini bukan penjumlahan. Ya. Ini bukan penjumlahan. Ini adalah yang tadi kita tulis di slide sebelumnya, yaitu sistem yang Allah bikin. Melalui kedaulatan Allah, Tuhan menuntut manusia percaya. Ini oleh kedaulatan Allah. Yang 100% itu, yang absolut itu, yaitu menuntut manusia percaya. Oke, kalau begitu, yang menjadi tanggung jawab manusia adalah percaya. Seandainya manusia gagal di dalam tanggung jawab dia, yaitu jadi akhirnya tidak percaya, maka ya sudah, berarti Allah tidak menyelamatkan dia karena dia tidak percaya. Begitu. Ya. Jadi ibarat suatu koin, dia ada dua sisi. Kalau kamu lihat dari satu sisi kedaulatan Allah, Allah 100%. Daulatnya 100%, absolut. Kalau Allah kurang melakukan pekerjaannya, maka manusia nggak selamat. Kita lihat dari sisi yang lain, manusia bertanggung jawab. Kalau manusia tidak percaya, maka dia juga tidak diselamatkan. Tetapi tanggung jawab tidak harus sama dengan bekerja. Oke? Jadi saya tulis di samping sini supaya tidak ada kesalahpahaman. Tanggung jawab tidak sama dengan bekerja. Oke. Kenapa tanggung jawab tidak harus sama dengan bekerja? Pertama, bisa nggak kalau bekerja, kalau melakukan sesuatu, berarti dia harus bertanggung jawab? Benar. Bekerja sama dengan bertanggung jawab. Itu betul. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, berarti kamu bertanggung jawab atas pekerjaan kamu. Oke. Kamu bikin paper, berarti kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu tulis. Kamu bikin jembatan, kalau jembatannya kokoh, ya, kamu mendapatkan ini, pengakuan, kamu dipuji, kamu dapat gaji, kamu dikasih apa gitu.
Tapi kalau jembatannya tidak kokoh dan roboh karena kamu salah hitung atau apa, maka kamu sebagai yang membuat itu, kamu tanggung jawab. Jadi bekerja sama dengan tanggung jawab. Tetapi bertanggung jawab belum tentu artinya bekerja. Karena bertanggung jawab adalah konsekuensi dari pilihan. Artinya asal kamu membuat pilihan, itu sudah bertanggung jawab. Baru membuat pilihan, belum bekerja, baru membuat pilihan, itu sudah bertanggung jawab. Misalnya, ini berdua lagi di depan mimbar, ditanya, apakah kamu mengambil saudara JP menjadi suamimu yang sah? Ya kan? Terus jawabannya ya. Ya itu belum bekerja, baru ya. Ya kan? Baru ya nih. Ya, mau mengambil JP sebagai suami. Itu pilihan. Tetapi hanya dengan membuat pilihan itu dia sudah harus bertanggung jawab atas pernikahan dia. Baru setuju, baru iya, baru berjanji. Ya, tapi itu sudah pilihan. Belum kerja. Oke. Jadi yang menjadi tanggung jawab di sini bagi manusia bukanlah pekerjaan, tetapi pilihan. Oke. Jadi bisa ditambahin di sini. Pilihan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, ini dalam keselamatan ya. Dalam keselamatan. Jadi kalau manusia punya pilihan, berarti bisa begini, bisa begitu. Ya. Kalau bisa begini, bisa begitu, maka bisa ada A atau B. Dengan penuh konsentrasi. Oke. Ini garis hidup manusia. Dan di setiap titik bisa ada pilihan.
Nah, seandainya dia pilih A, dia akan begini. Seandainya dia pilih B, dia begini. Oke. Seandainya dia pilih A, konsekuensinya begini. Nah, tentu dalam realita yang dia pilih entah A, entah B kan. Nah, itulah yang di sini. Yang di sini nih. Ya. Di sini saya pakai warna ungu, udah campuran antara merah dan biru. Ininya biru, saya kasih biru. Ini. Garis yang lurus ini sudah merupakan semua pilihan manusia, entah itu A maupun B. Kita melihatnya garis lurus karena kita cuma tahu yang ini doang. Padahal sesungguhnya ini adalah lika-liku, yaitu pilihan kita. Ya. Kita cuma bisa melihat satu, yaitu garis pilihan kita. Kita nggak bisa melihat pilihan lain. Oke? Yang bisa melihat konsekuensi pilihan lain adalah Tuhan. Tuhanlah yang tahu. Kalau tadinya pilih A, jadinya begini. Kalau tadinya pilih B, jadi begini. Jadi begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, Tuhanlah yang mampu membuat rencana berdasarkan pengetahuan dia atas semua pilihan dan semua konsekuensi pilihan. Tuhan bisa bikin rencana seandainya manusia pilih A. Tuhan juga punya rencana seandainya manusia pilih B. Jadi untuk A maupun B, Tuhan punya plan. Tentu Tuhan punya keinginan, Tuhan punya preferensi, Tuhan punya perintah. Kalau manusia mengikuti rekomendasi Tuhan, itu mungkin bisa kita sebut plan A. Tapi kalau manusia tidak mengikuti kehendak Tuhan, bisa kita sebut plan B. Ya. Oke. Contohnya, waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan kasih tahu Abraham dulu. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan, seandainya ada 50, seandainya ada 45, seandainya ada 40, seandainya 35, 30, 20, 10. Jadi Tuhan sudah siap untuk plan 50, plan 45, plan 40, 35, 30, 20, dan 10, dan kurang dari 10. Ya kan? Tuhan sudah punya berapa plan ini? A, B, C, D, E, F, G, H. Tuhan sudah punya rencana untuk itu semua. Gitu. Ya. Akhirnya ternyata di dalam Sodom tidak ada 10 orang benar, maka akhirnya ya, dihancurkan. Tetapi seandainya ada berarti nggak jadi dihancurkan, berarti sebenarnya ada kemungkinan di mana Sodom tidak dihancurkan. Yaitu kalau dulu nih, ini kita nggak tahu ya di titik mana kita nggak tahu. Lot
menjadi terang, Lot menjadi garam di Sodom, Lot menyelamatkan itu menantunya, mungkin Sodom tidak dihancurkan. Kita nggak tahu. Ya, yang jelas Tuhan kasih, maksudnya yang jelas Tuhan ada rencana kalau begini dan ada rencana kalau begitu. Nah, itu kita sebut plan A, plan B. Yaitu plan Tuhan berdasarkan pilihan manusia. Begitu. Oke. Nah, tentu Tuhan kan ujung-ujungnya punya tujuan begini begitu. Tuhan bisa karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu dan lain-lain. Tuhan bisa membuat plan A sedemikian rupa sehingga akhirnya mencapai tujuannya di ujung. Atau Tuhan bisa pakai plan B sedemikian rupa dengan cara yang berbeda. Karena pilihan manusia berbeda. Dengan cara yang berbeda akhirnya mencapai tujuannya di ujung. Itulah kehebatannya Tuhan. Berarti pilihan manusia tidak mengurangi kedaulatan Allah, tetapi pilihan manusia membawa konsekuensi yang Allah laksanakan, Allah izinkan, Allah perhitungkan, Allah rencanakan. Konsekuensinya itu sudah Tuhan, dan bahkan konsekuensinya bisa Tuhan tetapkan. Karena Tuhan tahu pilihan manusia yang A atau B itu. Tuhan sudah tahu. Berarti semua yang terjadi di garis zaman kita ini sebenarnya sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun pilihan kita A atau B, Tuhan sudah punya. Itu sudah bagian dari rencana Tuhan. Oke. Ilustrasi lainnya adalah orang main catur. Siapa di sini yang nggak tahu main catur sama sekali? Sama sekali. Kamu nggak tahu catur itu apaan gitu? Tahu. Tahu bahwa ada hitam putih kan? Tahu bahwa mainnya lawan satu gitu kan, bukan keroyokannya. Tahu bahwa jalannya giliran ya. Putih jalan terus hitam jalan gitu. Nggak boleh putih jalan terus putih jalan lagi, terus putih jalan lagi, nggak boleh. Terus tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengancam rajanya sampai rajanya tidak punya jalan keluar. Itu namanya skakmat. Ya, jadi kalau raja musuh udah terancam dan tidak punya jalan keluar, berarti dia harus menyerah. Gitu. Itu tujuan dari main catur. Jadi kalau misalnya orang yang pintar main catur, atau jangan saya tunjuk diri saya sendiri. Misalnya ada orang yang pintar main catur, Tuhan pintar main catur, lalu dia sudah bisa melihat beberapa langkah ke depan, bahwa lawannya nanti akan maju pionnya, akan kudanya dijalanin ke situ, nanti menterinya akan begini, nanti dia akan rokade, nanti dia akan apa-apa segala macam. Tuhan sudah lihat itu. Maka Tuhan bisa mempertimbangkan langkah-langkah itu, atau Tuhan bisa mempertimbangkan cara berpikir lawan itu dan membuat suatu rencana. Itu karena dia Tuhan. Sehingga apapun yang dijalankan si hitam, maka Tuhan sudah tahu, oh, itu sudah bagian dari rencana saya.
itu Tuhan bermain catur. Di dalam kehidupan nyata ada sedikit kesamaan, yaitu Tuhan sudah memahami semua pikiran manusia, semua respon dan kecenderungan hati manusia. Dan Tuhan sudah mempertimbangkan itu sehingga Tuhan bikin rencana. Dan Tuhan bisa bilang sama manusia, nih, seandainya kamu pilih ini, maka akan begini. Tapi kamu pilih begitu, maka konsekuensinya itu. Karena Tuhan yang punya maha pengetahuan, tahu konsekuensi begini, dan konsekuensi pilih itu. Dan itu dikasih tahu kepada kita lewat Alkitab. Maka kita sebut itu plan A, plan B. Nah, ini masih berlandaskan bahwa Tuhan kasih manusia pilihan. Ini hanya masuk akal kalau Tuhan benar-benar kasih manusia pilihan. Ya. Kalau Tuhan nggak kasih manusia pilihan, tidak ada plan B. Karena semuanya sudah Tuhan rencanakan, semuanya adalah plan A. Dan tidak ada yang berbeda dari plan A, tidak ada yang bisa berbeda. Karena Tuhan sudah menetapkannya tidak bisa berbeda. Tapi karena Tuhan benar-benar kasih pilihan, maka bisa ada plan A, B, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham enggak? Kalau ada pertanyaan, boleh. Di dalam buku kita yang ditulis Pak Soeharto, di bab yang ke-6 yaitu plan A dan plan B, ada beberapa contoh bagaimana Tuhan menunjukkan apa yang seandainya begini bisa terjadi begini. Ya. Contoh yang sangat jelas adalah mengenai penyaliban Tuhan Yesus, atau mengenai orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias atau tidak. Oke. Seandainya Israel menerima Yesus sebagai rajanya, sebagai Mesias, maka Yesus akan disalibkan oleh Romawi, lalu kemudian Tuhan Yesus akan bangkit. Dalam hal ini masih sama, dia akan disalibkan, dia akan bangkit, lalu kemudian akan segera masuk masa tribulasi, yaitu masa kesusahan Yakub selama 7 tahun. Ini semua sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Ini merupakan 7 tahun terakhir dari 490 tahun, yaitu 70 kali 7 masa yang dinubuatkan oleh Daniel, yang Tuhan tetapkan sebagai satu masa untuk menyucikan Israel, untuk menghapuskan kesalahan Israel, untuk mentobatkan mereka, untuk membuat mereka percaya kepada Tuhan. Dan pada akhir dari 70 kali 7 masa itu, maka Israel semuanya akan bertobat dan berpaling kepada Yesus. Ya. Tetapi ternyata pilihan manusia tidak ditetapkan. Jadi Israel tidak pasti menerima Yesus. Tidak pasti. Tidak harus. Tidak harus. Israel boleh menolak. Boleh menolak. Dan itulah ternyata yang dipilih. Yang terjadi seperti yang kita lihat. Yesus disalibkan, bangkit,
tetapi tidak segera masuk ke dalam masa 7 tahun tribulasi. Oke. Ini contoh, ini ada di dalam buku ini. Kalian bisa ketemu contoh-contoh lain mengenai Elia, mengenai Petrus menyangkal Tuhan, mengenai Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, ya. Di Perjanjian Lama mengenai Daud, mengenai Salomo, mengenai Yerobeam, mengenai Ahab, mengenai Yunus, mengenai Nebukadnezar, mengenai banyak sekali, mengenai Firaun. Di dalam seluruh Alkitab selalu ada titik-titik di mana pilihan manusia mengakibatkan sesuatu, menghasilkan konsekuensi yang sebenarnya ada alternatif. Jadi ada alternatif. Itulah plan A dan plan B. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Jikalau kita menganut determinisme seperti Calvinisme, maka ayat-ayat yang menghukum manusia atas pilihannya, yang mempersalahkan manusia atas pilihannya, menjadi tidak masuk akal. Ya, seandainya nggak ada ini, seandainya nggak ada tanggung jawab manusia, maka bagaimana manusia bisa dipersalahkan? Kalau itu sudah Tuhan yang tentukan 100%, maka manusia tanggung jawab apa lagi? Ya. Kalau manusia tidak bisa melawan keputusan atau ketetapan Allah, maka manusia sebenarnya tidak bertanggung jawab. Nah, ini. Kalau tidak memilih, maka tidak ada konsekuensi. Maka kita akan bingung menjelaskannya, sehingga Calvinisme membuat definisi-definisi baru yang nonsensikal, yang nonsens, yang tidak masuk akal. Akhirnya mereka bilang bahwa Tuhan menetapkan kehendak manusia dengan cara yang sedemikian sehingga tidak mempengaruhi kehendak bebas manusia, atau dengan cara yang sedemikian sehingga manusia masih bebas memilih. Kalian paham nggak maksudnya? Maksudnya Tuhan tentukan di sini, Tuhan tentukan, tetapi sekaligus mau bikin manusia bertanggung jawab atas yang Tuhan tentukan. Oke. Itu sama dengan
lagi main catur, lalu putih gerakin bidaknya hitam. Putih yang gerakin. Tapi gerakin yang hitam punya. Gerakin yang hitam. Terus bilang, hitam udah jalan ya. Boleh nggak begitu? Itu putih yang jalan. Jadi kalau Allah yang tentukan, maka itu bukan pilihan manusia. Kan Allah yang tentukan. Berarti itu pilihannya Allah. Kalau pilihannya Allah berarti tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya Allah. Tuhan tidak bisa lempar batu sembunyi tangan. Tentukan manusia berdosa, lalu suruh manusia yang tanggung jawab. Oke. Itu tidak adil. Itu namanya tidak konsekuen. Konsekuen itu artinya setia pada konsekuensi. Itu namanya konsekuen. Oke. Udah 8.30 apa? Ada yang mau ditanya? Minggu depan masih bisa kita lanjutkan. Atau mungkin kita langsung lihat ke pilar yang kelima, yaitu historical, grammatical, literal. Ini kalau mau dibahas satu semester juga, ya, baru selesai satu semester. Jadi tidak akan dibahas terlalu mendalam di hermeneutik. Tentu kalau kalian tanya-tanya, ya bisa dijelaskan. Tapi cuman kalau kalian tanya aja. Baik. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita bisa tutup dulu untuk malam ini. Oh, yang minggu lalu sudah diupload. Saya lupa, baru saya upload tadi sore. Itu sudah bisa dilihat di YouTube. Baik, kalau gitu kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Kau yang pimpin kami dan juga memberikan kami kesempatan. Kau yang pimpin peralatan kami dan internetnya dan Moodle-nya. Mohon supaya minggu depan juga Engkau terus pimpin, supaya kami bisa belajar dengan baik dan kebenaran ini bisa kami pahami sedemikian rupa sampai kami mampu menjelaskannya juga kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, rekaman dihentikan.